Perkenalkan, nama saya Lina Amalia dengan NIM 23243132 dengan materi pencegahan depresi pada remaja. Apa itu depresi? Depresi atau gangguan depresi mayor adalah gangguan kesehatan mental yang memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Gejala depresi pada seseorang yang paling umum adalah merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Membahas pencegahan depresi pada remaja, saya akan bahas sedikit poin-poin terkait depresi pada remaja. Salah satunya apa saja bentuk depresi? Pertama, depresi mayor. Apa sih itu depresi mayor? Itu sejenis gangguan kesehatan mental ini muncul dengan gejala berupa perasaan, sedih, mengalami kehilangan minat atau gejala pada umumnya. Selain itu ada pula distinia atau gejala depresi yang kronis atau persistent depressive disorder. Jenis ini termasuk dalam depresi mayor yang telah terjadi dalam waktu yang lama, yaitu setidaknya selama 2 tahun. Ketiga, gangguan bipolar. Ada pula gangguan bipolar, masalah suasana hati yang muncul dengan gejala berupa perubahan emosi dan suasana hati drastis pada 2 rentang waktu. Depresi postpartum. Jenis depresi ini sangat umum terjadi pada ibu yang baru memulai proses persalinan. Biasanya kondisi ini muncul dengan gejala depresi mayor dalam waktu yang lebih 1 tahun setelah persalinan. Premenstrual dysphoric disorder atau PMDD adalah gangguan mental yang identik dengan wanita. Gejala yang bisa terlihat sekitar 1 minggu sebelum hari menstruasi untuk beberapa wanita, lalu menghilang ketika haid tiba. Depresi atipikal atau atypical depression. Jenis ini biasanya muncul dengan beberapa gejala depresi yang tidak khas, misalnya kenaikan berat badan yang signifikan, terlalu banyak tidur, penolakan, dan sedih yang berlebihan. Terakhir, ada psikotik depression, kondisi gangguan kesehatan mental yang muncul pada seseorang yang mengalami depresi yang parah bersamaan dengan gejala psikotik, misalnya delusi, halusinasi, dan masalah pola pikir. Kemudian, penyebab depresi. Pertama, masalah biologis. Masalah biologis, seseorang yang mengidap depresi kemudian mengalami perubahan fisik pada otak. Begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum pasti, sebenarnya dapat membantu menentukan sesuatu yang jadi penyebabnya. Kedua, gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan kadarnya memiliki peran dalam terbentuknya depresi. Ketiga, gangguan hormon. Perubahan atau gangguan pada keseimbangan hormon dalam memicu terjadinya depresi. Hal ini kerap terjadi selama kehamilan dan beberapa minggu atau bulan setelahnya, pasca partum. Keempat, penyakit keturunan. Masalah kesehatan mental ini lebih berisiko terjadi pada seseorang dengan keluarga inti yang pernah mengalami depresi atau kondisi serupa. Seperti tadi pada depresi. Terus peristiwa kehidupan. Kematian seperti kematian orang tua saya, peristiwa yang kecelakaan, trauma, isolasi, dan kurangnya dukungan dapat menyebabkan depresi. Kondisi medis. Kondisi medis, salah satu penyakit fisik yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi. Pengidap penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit Parkinson lebih rentan mengalami depresi. Obat. Beberapa obat memiliki efek samping seperti narkoba dan alkohol juga dapat menyebabkan depresi atau memperburuknya. Terakhir, kepribadian seseorang yang mudah kewalahan atau mengalami kesulitan mengatasi situasi tertentu lebih rentan terhadap depresi. Kemudian, apa ciri-ciri depresi? Ciri-ciri depresi memiliki 2 hal, yaitu kejiwaan dan fisik. Pertama, dalam kejiwaan sering menyalahkan diri sendiri karena selalu memiliki rasa bersalah dan kemudian kerap merasa rendah diri, tidak berharga dan putus asa, selalu merasa khawatir dan cemas yang berlebihan, memiliki suasana hati yang buruk dan sering merasa sedih berlebihan, sensitif, mudah marah dan lebih sering menangis, kesulitan berpikir, mengambil keputusan dan berkonsentrasi, menunjukkan sikap apatis pada lingkungan sekitar, dan menunjukkan ketertarikan dan tidak mempunyai motivasi untuk semua hal, selalu memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri. Sementara itu, gejala depresi secara fisik yang bisa terlihat antara lain tubuh merasa kelelahan dan tidak bertenaga, nafsu makan menurun dan bahkan tidak berselera makan, mengalami sulit tidur atau justru tidur berlebihan, nyeri dan pusing tanpa penyebab yang jelas, bicara dan gerak tubuh yang lebih lambat daripada biasanya, penurunan atau hilangnya gairah seksual, berat badan naik atau justru menurun drastis. Terakhir, yaitu pencegahan depresi. Pertama, jaga kesehatan fisik, lakukan olahraga secara teratur, makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan hindari kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kedua, kelola stres dengan baik. Cari cara untuk mengatasi stres, seperti meditasi, yoga, atau aktivitas yang kamu sukai, berbicara dengan orang terdekat, atau terapis juga bisa membantu. Ketiga, tetap aktif secara sosial. Pertahankan hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Jangan ragu untuk mencari dukungan ketika merasa tertekan atau kesepian. Keempat, cari hobi dan aktivitas yang menyenangkan. Lakukan kegiatan yang kamu sukai, seperti membaca buku, melukis, berkebun, atau bermain musik. Hobi dapat memberikan perasaan bahagia atau memperkuat rasa pencapaian. Kelima, batasi penggunaan media sosial. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial dapat menyebabkan perasaan tidak adanya dukungan dan tekanan sosial membandingkan diri dengan orang lain. Oleh sebab itu, batasi penggunaan media sosial. Kenal atur waktu dengan baik. Beri diri sendiri waktu untuk bersantai dan beristirahat. Jangan terlalu sibuk atau terlalu banyak bekerja, sebab terlalu banyak bekerja bisa stres dan beri depresi apabila tertolong. Ketujuh, kenali tanda-tanda awalnya. Jika kamu merasa mengalami gejala gangguan semacam ini, segera cari bantuan dari profesional kesehatan mental. Jangan menunggu kondisinya semakin memburuk. 8. Jangan mengisolasi diri. Jika merasa tertekan atau sedih, jangan mengisolasi diri. Cobalah untuk berhubung dengan orang lain dan membicarakan perasaan
diri sendiri. Mental Anda adalah prioritas